Bayangkan sebuah dunia di abad pertengahan. Dunia yang dilanda perang, wabah penyakit, dan kejatuhan kekaisaran. Di Eropa, masa kegelapan masih memeluk erat. Namun, di sudut dunia Islam, di Afrika Utara, lahir seorang pria yang bukan sekadar sejarawan, melainkan seorang peramal. Ia adalah seorang diplomat, hakim agung, dan seorang cendekiawan yang mampu membongkar rahasia mengapa peradaban besar pasti akan runtuh. Namanya adalah Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, atau lebih dikenal sebagai Ibnu Khaldun. Di abad ke-14, jauh sebelum lahirnya tokoh-tokoh seperti Machiavelli, Auguste Comte, atau Adam Smith, Ibnu Khaldun telah meletakkan fondasi bagi ilmu-ilmu yang kita kenal hari ini sebagai sosiologi, historiografi, dan bahkan ekonomi modern. Bagaimana mungkin seorang pria dari abad pertengahan memiliki pemikiran yang begitu revolusioner? Apa rahasia dari konsepnya yang paling terkenal, yang disebut asabiyah, yang mampu menjelaskan siklus naik turunnya peradaban dari Romawi kuno hingga negara-negara modern saat ini? Inilah kisah epik tentang Ibnu Khaldun, sang jenius yang meramalkan kejatuhan kerajaan. Ibnu Khaldun lahir pada tahun 1092 Masehi di Tunis, sebuah kota yang saat itu merupakan pusat peradaban dan perdagangan di Afrika Utara. Ia berasal dari keluarga terpandang yang akarnya membentang jauh hingga ke Andalusia, Spanyol Islam. Keluarga Banu Khaldun adalah bangsawan Arab Yaman yang telah menetap di Spanyol sebelum akhirnya bermigrasi ke Tunis. Lingkungan tempat ia dibesarkan adalah kawah candra di muka intelektual. Ayahnya adalah seorang sarjana terkemuka. Sejak kecil, Ibnu Khaldun tenggelam dalam lautan ilmu pengetahuan. Ia mempelajari Al-Quran, hadis, fikih, tata bahasa dan sastra Arab, hingga ke disiplin ilmu yang sangat kompleks seperti logika, filsafat, dan matematika. Ia memiliki akses ke perpustakaan-perpustakaan terbaik dan guru-guru terhebat di masanya. Namun, masa mudanya tidak hanya diisi dengan kemewahan ilmu. Dunia kala itu sedang diguncang oleh tragedi terburuk dalam sejarah manusia, wabah kematian hitam atau Black Death. Pada usia yang relatif muda, Ibnu Khaldun harus menyaksikan kedua orang tuanya, serta banyak guru dan mentor terbaiknya meninggal dunia akibat wabah mematikan ini. Kehilangan masif ini yang melanda seluruh masyarakat, tidak hanya meninggalkan duka pribadi, tetapi juga menanamkan benih pertanyaan fundamental dalam dirinya. Mengapa peradaban begitu rapuh? Mengapa kekuasaan bisa runtuh begitu cepat? Tidak seperti banyak filsuf lain yang hidup tenang di menara gading akademis, Ibnu Khaldun terjun langsung ke medan yang paling keras, politik praktis. Selama 2 dekade, ia menjelajahi medan politik yang bergejolak di Afrika Utara dan Spanyol sebagai seorang diplomat, penasihat raja, sekretaris, dan bahkan hakim agung. Ia bekerja di bawah berbagai dinasti, seperti Marinid di Fez dan Hafsid di Tunis. Karirnya adalah sebuah roller coaster dramatis yang syarat dengan pengkhianatan, intrik istana, pemenjaraan, dan pembebasan. Ia pernah menduduki posisi tertinggi, namun ia juga pernah menjadi korban perebutan kekuasaan dan fitnah politik. Pengalaman-pengalaman ini menjadi laboratorium hidup bagi pemikirannya. Ia melihat langsung bagaimana keserakahan merusak moral penguasa, bagaimana pajak yang tinggi mencekik rakyat dan merusak ekonomi, bagaimana janji-janji persatuan cepat luntur saat kekuasaan telah didapatkan. Ia melihat pola yang berulang. Sebuah dinasti lahir dengan semangat membara, lalu memudar dalam kemewahan dan korupsi. Ia menyadari bahwa sejarah yang ditulis pada masanya hanyalah sekumpulan pujian kosong untuk raja-raja yang berkuasa atau sekadar kumpulan mitos dan rumor yang tidak terverifikasi. Ia merasa harus ada cara yang lebih ilmiah untuk memahami sejarah dan masyarakat. Merasa muak dan lelah dengan permainan politik yang kejam, pada tahun 375, Ibnu Khaldun memutuskan untuk mengasingkan diri. Ia berlindung di benteng terpencil Qal'at Ibn Salama di Aljazair. Disinilah, jauh dari kebisingan istana, ia mencurahkan seluruh pengalamannya, pengamatannya, dan ilmunya. Dalam kesendirian yang intens itu, ia menulis karya yang seharusnya hanya menjadi sebuah pendahuluan, prolegomena, untuk buku sejarahnya yang besar, Kitab Al-Ibar. Namun, pendahuluan itu akhirnya menjadi sebuah mahakarya independen yang dikenal sebagai Muqaddimah. Muqaddimah bukan sekadar pendahuluan, ia adalah sebuah revolusi intelektual, historiografi ilmiah. Ibnu Khaldun menciptakan ilmu historiografi ilmiah. Ia mengajarkan sejarawan untuk tidak hanya mencatat peristiwa, tetapi untuk menganalisisnya. Ia mendesak agar setiap catatan harus diuji dengan akal, hukum alam, dan kondisi sosial.
Jika sebuah cerita tentang pasukan yang berjumlah jutaan tampak mustahil untuk dipelihara logistiknya, maka cerita itu harus dipertanyakan. Inilah yang membedakannya dengan para sejarawan pendahulunya. Ilmu al-umran, sosiologi, yang paling revolusioner adalah penciptaannya terhadap ilmu baru yang ia sebut ilmu al-umran, atau ilmu kemasyarakatan atau ilmu peradaban. Ia menyatakan bahwa fenomena sosial, sama seperti fenomena fisik, diatur oleh hukum-hukum alam yang dapat diprediksi dan dipelajari. Ini adalah cetak biru untuk ilmu yang berabad-abad kemudian disebut sosiologi. Ibnu Khaldun ingin memahami bagaimana masyarakat terstruktur, mengapa mereka berubah, dan apa yang menyebabkan mereka jatuh. Ia adalah orang pertama yang memperlakukan masyarakat sebagai sebuah subjek ilmiah yang utuh. Inti dari seluruh teori Ibnu Khaldun adalah konsep asabiyah. Asabiyah sulit diterjemahkan ke dalam satu kata. Ia sering diartikan sebagai kohesi sosial, solidaritas kelompok, semangat persatuan, atau ikatan kesukuan. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa asabiyah adalah kekuatan pendorong di balik semua peradaban. Sebuah kelompok, baik itu suku kecil, gerakan keagamaan, atau dinasti, hanya bisa mencapai kejayaan jika memiliki asabiyah yang kuat. Ia membagi perjalanan peradaban menjadi 4 tahapan yang pasti, sebuah siklus yang selalu terulang. Tahap pertama, kebangkitan asabiyah. Awalnya, asabiyah paling kuat ada pada kelompok nomaden atau badui. Mereka hidup di alam yang keras dan penuh kesulitan. Untuk bertahan hidup, mereka harus saling bergantung, saling melindungi, dan bersatu di bawah satu kepemimpinan. Mereka memiliki loyalitas yang murni dan semangat juang yang tinggi. Dengan semangat persatuan inilah, mereka memiliki daya dobrak untuk menaklukkan dinasti yang sudah mapan. Tahap kedua, pembentukan dinasti dan masa keemasan. Setelah penaklukan, kelompok pemenang membentuk dinasti dan mulai membangun kota, kemakmuran, dan peradaban. Pada tahap awal ini, asabiyah masih kuat, menghasilkan masa kejayaan dalam seni, ilmu pengetahuan, dan militer. Pajak masih adil, dan penguasa masih memiliki kedekatan dengan rakyatnya. Tahap ketiga, dekadensi dan kemewahan. Ini adalah titik balik yang fatal. Generasi penerus yang lahir dan dibesarkan di kota-kota yang makmur menjadi terbiasa dengan kemewahan, kesenangan, dan kemudahan. Mereka kehilangan semangat juang, daya tahan, dan yang paling penting, mereka kehilangan asabiyah. Loyalitas beralih dari kelompok atau tujuan mulia menjadi loyalitas pribadi kepada pemimpin yang membayar mereka atau hanya kepada kenikmatan diri sendiri. Penguasa mulai memisahkan diri dari rakyat, pajak dinaikkan secara tidak adil, dan korupsi merajalela. Tahap keempat, kejatuhan dan penggantian. Ketika asabiyah sepenuhnya hilang, peradaban menjadi rentan, militer menjadi lemah, ekonomi stagnan, dan rakyat tidak lagi memiliki kehendak untuk mempertahankan penguasa yang korup. Negara tersebut kemudian mudah ditaklukkan oleh kelompok baru yang masih memiliki asabiyah kuat dari daerah pedalaman atau nomaden. Siklus ini berulang-ulang, dan Ibnu Khaldun memprediksi bahwa umur alami sebuah dinasti adalah sekitar 3 generasi atau sekitar 120 tahun. Selain menjadi ahli teori, Ibnu Khaldun juga membuktikan keberaniannya di dunia nyata. Pada tahun 1400, ia telah pindah ke Kairo, Mesir, dan menjabat sebagai Hakim Agung Mazhab Maliki. Kairo saat itu adalah pusat keilmuan terbesar. Namun, dunia diguncang oleh invasi paling brutal. Kedatangan Timur Lenk, Tamerlane, penakluk Mongol Turki yang terkenal kejam. Ketika pasukan Timur Lenk mengepung Damaskus, Ibnu Khaldun, yang saat itu berada di kota tersebut, dikirim untuk bernegosiasi dengan sang penakluk. Ini adalah sebuah pertemuan yang luar biasa. Seorang filsuf berhadapan langsung dengan komandan perang paling menakutkan di dunia. Ibnu Khaldun menggunakan kecerdasannya, bukan pedangnya. Ia berhasil memukau Timur Lenk dengan pengetahuan sejarah, politik, dan geografi, bahkan menganalisis asal-usul dan kekuatan militer Timur Lenk sendiri. Pembicaraan mereka berlangsung selama berminggu-minggu, di mana Timur Lenk terkesan dan bahkan meminta Ibnu Khaldun untuk menuliskan pengamatan tentang tanah Maghrib, Afrika Utara. Meskipun akhirnya Damaskus jatuh, Ibnu Khaldun berhasil meyakinkan Timur Lenk untuk membebaskannya kembali ke Mesir. Kisah ini menunjukkan bahwa kecerdasan dan pemahaman Ibnu Khaldun memiliki kekuatan yang setara atau bahkan lebih besar daripada kekuatan militer. Ia kembali ke Mesir dan melanjutkan tugasnya sebagai Hakim Agung hingga ia meninggal dunia pada tahun 1406. Ibnu Khaldun meninggal di Mesir dan karyanya diakui di dunia Islam. Namun di Eropa, karyanya terabaikan selama berabad-abad.
Baru pada abad ke-19 dan ke-20, ketika para sarjana barat mulai mempelajari dan menerjemahkan Muqaddimah, barulah dunia mengakui kehebatan sang jenius Afrika Utara ini. Ia tidak hanya dijuluki bapak sosiologi karena ilmu al-umrannya, tetapi juga bapak historiografi modern karena metode ilmiahnya, dan bahkan salah satu ekonom awal karena teorinya tentang nilai kerja, pajak yang rendah untuk merangsang produksi, dan dampak permintaan dan penawaran terhadap harga. Warisan Ibnu Khaldun bukan hanya catatan sejarah, melainkan sebuah buku panduan tentang bagaimana manusia berinteraksi, bagaimana kekuasaan dikorupsi, dan bagaimana sebuah peradaban bisa bertahan atau runtuh. Di dunia kita hari ini, di mana kita melihat polarisasi, melemahnya persatuan, dan peningkatan ketidaksetaraan, teori Asabiyah Ibnu Khaldun mengajarkan kita satu hal yang tak lekang oleh waktu. Kekuatan sejati sebuah bangsa tidak terletak pada kekayaan perbendaharaan, tetapi pada ikatan batin, rasa persatuan, dan solidaritas yang dipegang teguh oleh rakyatnya. Ibnu Khaldun adalah sebuah pengingat bahwa masa lalu adalah kunci untuk memahami masa depan, asalkan kita memiliki lensa ilmiah yang tepat untuk melihatnya. Sejarah bukan sekadar cerita masa lalu, tapi pelajaran untuk hari ini. Jika kamu ingin terus belajar sejarah Islam dan peradaban dengan pendekatan yang tenang dan beradab, silakan subscribe.